Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, selamat datang kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Pada episode kali ini kita akan membahas apa yang setiap hari kita lakukan, setiap hari kita harapkan supaya terkabul, tapi mungkin tidak semuanya terkabul dan tidak semuanya juga memuaskan seperti itu ya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai doa. Jadi mengapa doa-doa kita terkabul dan mengapa doa-doa kita tidak terkabul. Nah, akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, mungkin Ustadz Imran Rashid dalam salah satu riwayat, dalam salah satu ayat Quran disebutkan bahwa Allah sering berjanji di dalam Quran bahwa Dia akan mengabulkan doa hambanya yang meminta. Nah, itu bagaimana uraiannya Ustadz? Apakah semua doa itu akan terkabul atau bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Doa adalah ibadah. Jadi doa itu sebenarnya bagian dari ibadah. Salat itu juga doa. As-shalah ad-doa. Jadi ketika kita melakukan salat itu sesungguhnya kita berdoa kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, katakan aku ini dekat. Ya. Jadi Allah itu sebetulnya dekat dengan kita. Makanya kalau kita berdoa tidak usah harus berteriak-teriak ya. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang menyeru berdoa. Makanya kita disuruh fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya. Maka hendaklah kamu memenuhi ya segala perintahku. Ya, jadi makanya seakan-akan di ayat ini disebutkan, jadi kalau kita mau dikabulkan doa itu ya harus memenuhi persyaratannya ya. Mengikuti apa yang menjadi perintah, salah satunya ya. Jadi itu. Dan banyak sekali memang ayatnya, udhuni, mintalah kamu padaku, serulah aku ya. Udhuni astajib lakum, aku akan mengabulkan ya. Jadi itu. Jadi insya Allah kalau kita berdoa tentu Allah akan mengabulkan. Ya, di dalam satu riwayat yang dikatakan bahwa ya ada tiga hal yang Allah itu ya mengabulkan. Ya, ketika kita berdoa maka Allah mengabulkan apa yang kita minta. Ya, saya kira kita juga sering kita memohon, ya Allah mudah-mudahan aku lulus ya. Ternyata lulus betul ya. Ya Allah mudah-mudahan aku ya diberi apa, minta sesuatu tiba-tiba juga diberi gitu ya. Tapi kadang-kadang doa itu oleh Allah ditunda, tidak langsung dikabulkan ya. Ditunda atau disimpan ya, disimpan. Nanti mengabulkannya nanti, bukan sekarang. Jadi bisa jadi emang doa itu emang tidak dikabulkan seketika, tapi ditunda ya, tidak hari ini, mungkin setahun, mungkin 2 tahun gitu. Nah, bisa saja minta tidak langsung dikabulkan. Oh iya, ada doa yang mana itu Ustaz? Jadi
kan ada satu di dalam Al-Quran qad nara taqalluba wajhaka fis sama, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu ketika pindah ke hijrah ke Madinah, ya, kan sholatnya masih di arah Baitul Maqdis Palestina, ya. Al-Aqsa, ya. Al-Aqsa. Nah itu Nabi berdoa itu, dan doa Nabi itu tidak sekaligus dikabulkan, ya. Jadi Allah memperhatikan kesungguhan doanya, ya. Maka salah satu ciri kalau doa kita mau dikabulkan itu kita harus yakin, ya. Jadi kita harus yakin memohon, ya, dengan sepenuh hati agar dikabulkan. Ya, Nabi setiap hari ya mendoa ke langit itu, memohon pada Allah, ya Allah. Artinya pindahkanlah itu. Kita tidak tahu bahasanya Nabi seperti apa berdoa, tapi Allah akhirnya mengerti, ya. Wow, engkau telah menengadah ke langit itu. Menurut riwayat sampai 17 bulan itu. Wah. Padahal Nabi yang berdoa. Ya, padahal masih Nabi nunggu 17 bulan. Ya, itu harus nunggu 17 bulan. Jadi kalau kita 3 tahun belum dikabulkan, ya. Itu contoh, ya. Contoh, ya, yakin. Kemudian dalam berdoa, ya, kalau bagi kita, ya, itu harus, ya, bersolawat lah, ya. Sebab Nabi itu kan yang memiliki syafaat juga, ya. Dan memang sholawat itu diperintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya di dalam satu syarat orang yang berdoa itu harus bersolawat, diawali dengan solawat, Allahumma sholli 'ala Muhammad. Kemudian nanti kalau mengakhiri pun juga sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, atau dia gitu. Baik. Okay. Terus masih terkait dengan itu, ya, jadi harus dengan suara yang lirih. Al-Quran mengatakan surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, ya. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Berdoa dengan berteriak, ya Allah, ya, enggak, ya. Makanya dalam sholat itu memang setelah sholat itu sebaiknya memang, ya, sendiri-sendiri berdoanya, ya. Tenang sendiri-sendiri. Ya, artinya kita berdoa, ya, kita sendiri yang mendengar lah, begitu, ya. Termasuk juga merendahkan diri. Fastajaba lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Yani raghaban itu berharap untuk dikabulkan, ya. Tapi dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati berharap untuk dikabulkan. Rahabat itu dengan rasa takut, ya, tidak dikabulkan, atau, ya, khusyuk, wa kanu lana khosyin. Jadi harus khusyuk, ya, ya, berharap lah supaya terkabul itu. Jadi antara doa-doa, ya, dan harus diulang-ulang, tidak sekali, ya. Doa itu kan mengharap pada Allah kan tidak bisa. Saya kira itu. Jadi kalau mau dikabulkan memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau doa kita, kiranya selama ini kita berdoa setiap hari kok masih belum dikabulkan juga, itu, ya, kita bandingkan saja dengan Nabi yang seorang Nabi saja butuh waktu 17 bulan, ya, tadi untuk dikabulkan doanya. Apalagi kita yang masih orang biasa gitu, ya, bukan siapa-siapa. Gitu. Terus kemudian untuk supaya lebih mudah dikabulkan, kita senantiasa menaati perintah-perintah Allah, kemudian yakin, diawali dengan sholawat, dengan suara yang rendah, kemudian merendahkan diri. Baik. Oke, Ustadz. Jadi itu tadi sekiranya mengapa doa kita belum terkabul dan bagaimana cara-caranya aja. Kemudian ada tidak Ustadz tempat-tempat atau waktu yang kiranya lebih afdol gitu untuk kita berdoa supaya lebih mudah dikabulkan gitu Ustadz? Ya, jadi
waktu ya, satu contoh bulan Ramadan ini kan waktu yang makbul ya. Allah membuka pintu doa ya, pintu ampunan. Maka di waktu-waktu tertentu ya, semacam sahur ya. Makanya ketika kita sahur, mungkin jarang orang sahur berdoa. Makanya bagaimana kita bisa membagi waktu agar di sahur itu kita juga berdoa. Sibuk makan sebenarnya. ya berdoa, sahur, kemudian berbuka. Ya, kalau kita di Masjidil Haram itu atau di Madinah itu ya, ketika mau maghrib itu orang berdiri semua menengadah tangan ke atas. Tapi kalau di kita malah ngabuburit ya. Iya. Sibuk membagiin tak. Iya. Kalau nggak sibuk ya ngabuburit malah di pinggir jalan atau di mana mau menjelang maghrib. Itulah bedanya jadi. Jadi padahal waktu buka itu waktu yang mustajab itu. Untuk berdoa ya. Iya, untuk berdoa. Ketika berbuka puasa. Apalagi nanti setelah Lailatul Qadar ya, di sepertiga malam, tadi malam itu benar-benar waktu ya. Ya kalau tempat sebetulnya di mana saja tempat, cuma memang ada ya ya kan ada gradasi tempat ya. Misalnya di Masjidil Haram, di Masjidil jadi kayak misalnya di sholat itu kan di Masjidil Haram pahalanya lipat 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Kalau di Palestina di Masjidil Aqsa 500 ya. Kalau jamaah 27 ya. Kalau di rumah cuma 1 kan gitu. Itu gradasi ya. Jadi tempat itu. Jadi tapi kalau berdoa dimanapun ya. Baik. Oh baik. Jadi kalau masalah waktu kan kita bisa semua orang aksesnya sama gitu ya. Kalau tempat kan kadang-kadang orang beda-beda ya. Tidak semua punya kesempatan untuk ke Masjidil Haram, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau waktu, alhamdulillah kita semua punya waktu yang sama. Makanya tadi bisa dimanfaatkan di waktu-waktu Ramadan seperti ini ya Ustaz. Di saat sahur, di saat berbuka. Kemudian nanti insya Allah di malam Lailatul Qadar juga bisa waktu-waktu yang mustajab ya. Oke. Mungkin ada tambahan Ustaz? Ya sebenarnya masih banyak kalau kita mau menjelaskan itu ya. Tapi kalau waktu pendek ya saya kira ya sementara itulah cukup lah ya. Berdoa yang penting kita berharap benar ya. Khusyuk pada Allah ya. Dan yakin terkabul. Nah, itu yang penting ya. Sebagai modal untuk kita benar-benar ya. Sebenarnya bisa diazan ketika sujud atau di sepertiga malam hari Jumat itu juga banyak ya sebenarnya. Banyak sekali ya. Di Arafah kalau haji ya. Saya kira itu. Baik, ya, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Imron Rasyid yang sudah menyampaikan mengapa doa-doa kita tidak terkabul, kemudian bagaimana supaya doa kita bisa lebih mudah terkabulnya, kemudian waktu dan tempat yang lebih afdol gitu supaya doa-doa kita lebih mudah terkabul. Ya, mungkin sekian dulu episode kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah maupun nomor yang tersedia di dalam kolom deskripsi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.